Yes, kita menang. Chelsea menang. Fulham 0, Chelsea 2. Hello geng-geng dulu, selamat bertemu kembali di channel Bidetores, channel yang membahas tentang Chelsea, tim kesayangan kita. Jadi buat rekan-rekan yang belum subscribe lagi, tolong subscribe channel ini, like dan juga share kepada geng-geng The Blues yang lain supaya channel ini akan berkembang dan Chelsea akan terkenal di seluruh dunia. Baiklah, tanpa buang masa kita review perlawanan di antara Chelsea menentang Fulham. Di masa pertama sangat membosankan. Chelsea bermain dengan sangat teruk sekali. Fulham bermain dengan baik, tapi mereka tidak mempunyai laki, sehingga kan gol yang dijaringkan oleh Joshua King itu telah dibatalkan oleh ref. Menurut pandangan saya secara pribadi, gol yang dibatalkan oleh ref itu sebenarnya gol. Tidak ada foul pun yang terjadi. Chalobah itu telah diinjak kakinya, namun itu adalah neutral, tidak disengajakan oleh pemain Fulham. Ini salah satu luck yang kita dapat dalam masa pertama. Dalam masa pertama itu juga Liam Delap telah mengalami injured. Dia telah mengalami hamstring dan mungkin akan terlepas beberapa perlawanan. Yang syukur dia selepas perlawanan menentang Fulham ini kita akan rehat 2 minggu. Ada perlawanan persahabatan di antara negara-negara, maka itu akan memberi ruang kepada pemain-pemain Chelsea juga Liam Delap untuk mendapatkan kecerdasan semula. Liam Delap mungkin akan terlepas 4 hingga 5 minggu. Apa yang terjadi dengan Liam Delap ini? Seharusnya Chelsea berpikir untuk mendapatkan striker pilihan ketiga. Jadi kita ada masa lagi 2 hari lagi untuk mendapatkan striker ketiga. Tapi saya tidak yakin dan tidak tahu adakah Chelsea masih mempunyai ruang atau mempunyai duit untuk diberlanjakan untuk striker pilihan ketiga Chelsea. Dalam masa pertama juga Enzo Fernandez tidak kelihatan dalam masa pertama. Walaupun pada masa kedua dia menjaringkan gol, itu hasil daripada penalti. Tapi di masa pertama itu momen terbaik dia itu dia memberikan assist kepada Joao Pedro saja. Lebihnya permainan Enzo Fernandez itu dia hilang entah kemana. Dia passing ke laut. Tapi itulah, kalau pemain elit ada masanya dia akan bermain dengan sangat buruk, tapi dia masih memberi sesuatu kepada tim dia. Sebelum babak pertama berakhir, akhirnya Chelsea menghasilkan 1 gol hasil daripada tandukan Joao Pedro. Joao Pedro pada saat ini sudah menjaringkan 5 gol bersama dengan Chelsea. Striker ini yang kita cari, yaitu sentiasa memberikan gol ketika pasukan dia sangat memerlukan gol. Karena pada masa pertama Chelsea sangat bermain dengan buruk, sangat bermain dengan teruk, tapi satu pemain telah mengubah semua itu, yaitu Joao Pedro. Jadi kita bagi kredit kepada Joao Pedro karena dia berjaya menghasilkan gol. Masuk di babak kedua, Chelsea bermain dengan agak baik. Walaupun masih agak membosankan, tapi ada peningkatan berbanding dengan babak pertama. Saya tidak tahu apa yang dikatakan oleh Enzo Maresca sehingga para pemain Chelsea di masa kedua mulai mengubah dengan mulai agresif, mulai menghasilkan gerakan-gerakan yang cantik yang tidak berjaya mereka lakukan pada masa pertama. Di masa kedua Chelsea bermain dengan agak baik dan menghasilkan beberapa peluang untuk menghasilkan gol, dan akhirnya Chelsea menghasilkan gol hasil daripada penalti. Apa yang kita boleh belajar dalam perlawanan Chelsea menentang Fulham? Yang pertama, Chelsea memerlukan striker ketiga. Kita tidak cukup dengan Joao Pedro saja dan Liam Delap. Chelsea memerlukan striker ketiga. Ketika George dimasukkan, dia tidak memberikan impact yang kita harapkan. Dia tidak sekuat Liam Delap. Karena posisi dia bukanlah striker, tetapi di sebelah kiri dia wings. Chelsea memerlukan striker ketiga. Kalau Joao Pedro juga injured, siapa striker kita? Kita akan kembali di musim lalu, yaitu Pedro yang bermain. Nah, jadi kita memerlukan striker ketiga. Kita masih ada 2 hari lagi untuk mencari striker ketiga. Seterusnya, kita juga belajar tentang mentaliti pemain-pemain Chelsea yang sudah matang. Kalau kita lihat dalam perlawanan ini, Chelsea punya defense agak baik. Mereka clean sheet. Dan para pemain Chelsea ini mempunyai mentaliti juara. Walaupun mereka keseluruhan tidak bermain dengan baik, tapi mereka ada keinginan untuk menang.
Memang ada saatnya semua tim-tim di dunia ini ada saatnya momen mereka itu mereka bermain dengan sangat teruk sekali. Tapi yang paling penting adalah walaupun bermain teruk, mereka akan mendapatkan 3 poin, yaitu kemenangan. Jadi keseluruhan mentaliti pemain-pemain Chelsea dalam perlawanan ini semuanya meyakinkan. Mereka ada mentaliti untuk menjadi juara. Itu salah satu perbezaan yang kita boleh lihat di musim lalu dan di musim awal ini. Mentaliti pemain-pemain Chelsea untuk menang, untuk menjadi juara. Seterusnya kita juga belajar Joao Pedro dan Caicedo adalah pemain elit. Terutama sekali Caicedo. Kamu lihat apa yang dilakukan Caicedo? Dia beberapa kali menyelamatkan Chelsea dan melakukan tackle-tackle yang sangat bersih sekali. Kalau kita lihat rating FIFA, seharusnya Caicedo boleh mendapatkan 90 atau 89 rating di FIFA. Dengan adanya Joao Pedro dan Caicedo, kita boleh pergi jauh, terutama sekali di UCL. Kita target untuk masuk semifinal, bahkan final lah. Karena kita ada pemain-pemain elit seperti Joao Pedro dan Caicedo. Seterusnya, dalam perlawanan ini kita juga belajar para pemain Chelsea yang kita anggap bukan label Chelsea, mereka boleh meningkat. Permainan mereka boleh ditingkatkan. Seperti Tosin dan juga Trevoh Chalobah. Mereka bermain dengan sangat baik pada malam ini. Itulah mereka layak mendapatkan clean sheet. Terutama sekali Tosin. Kita panggil dia Uncle Tosin. Dia satu-satunya pemain Chelsea yang agak berusia dalam pasukan Chelsea. Namun walaupun dia bergabung dengan Chelsea dengan status free agent, tapi berjalannya waktu dia bermain dengan agak baik. Dia boleh mendapatkan 90% penguasaan di udara. Di mana bola-bola tinggi itu dia boleh rampas daripada pemain-pemain Fulham. Tosin dan Chalobah itu kita anggap mereka boleh meningkat lagi.